Halo pendengar, kembali lagi bareng saya Puakaso. Studio kita mungkin kecil, tapi obrolannya harus tetap besar. Jangan kayak sinyal di pegunungan yang uploadnya 3 jam baru naik 1%. Hari ini tamu saya spesial sekali. Beliau bukan butuh pembuka panjang, tapi butuh white balance yang pas biar vibe-nya tetap merah putih. Insinyur Soekarno. Salam kemerdekaan, Putaraya. Saya hadir bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk menyalakan kembali cara kita memandang masa depan Republik. Nah, itu baru intro. Udah kayak pidato pembuka rapat rukun tetangga sedunia. Oke Pak, kita gas saja. Pak, dulu Bapak punya mimpi tentang bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdiri di atas kaki sendiri. Tapi saya mau dengar dari sisi obrolan. Bukan panggung besar, bukan podium. Panggungnya ya mic ini aja. Cita-cita Bapak yang paling besar itu sebenarnya apa sih Pak? Wah, saya membayangkan Indonesia bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi bebas dari mental yang bisa membuat penjajahan itu kembali hadir, meski dalam bentuk yang berbeda. Bagi saya, kemerdekaan bukan garis finish. Itu tangga pertama untuk mencipta bangsa yang berdaulat dalam karakter, bukan hanya berdaulat di dokumen. Berdikari di produksi, bukan hanya berdikari di konsumsi. Bersatu dalam identitas sebagai bangsa, bukan identitas yang saling melempar tantangan di komentar. Saya ingin rakyat Indonesia tidak hanya mengusir kolonialisme, tapi juga mengusir perasaan bahwa mereka tidak punya hak atas masa depan mereka sendiri. Waktu itu saya tegas mengatakan, Indonesia bukan bangsa kuli dan bukan bangsa jongos. Tapi itu bukan hanya kritik ke penjajah fisik, itu kritik ke ketergantungan mental. Kalau kita merdeka, tapi masih merasa kecil, maka perlahan kita akan menawarkan diri jadi tongos sukarela, bukan lagi dijajah, tapi merasa layak untuk dijajah. Itu bahayanya. Jadi musuh terbesar bangsa ini setelah penjajahan bukan lagi senapan, tapi rasa tidak percaya pada kekuatan rakyatnya sendiri. Jadi bukan cuma merdeka dari orangnya, tapi merdeka dari sistem yang bikin rakyat cuma kebagian jatah, pinggir talenan. Iya, bukan hanya merdeka secara hukum, tapi merdeka secara nasib kolektifnya juga. Pak, jika teori dulu bicara tentang persatuan bangsa, kalau dibawa ke Indonesia sekarang, yang paling mendesak itu soal apa? Banyak yang bilang kita maju, tapi juga banyak yang bilang kita timpang. Bumbunya banyak, tapi resepnya sering dikuasai dapur yang sama. Indonesia hari ini seperti panggung orkestra besar. Pembangunan dimainkan keras di simfoni luar, pemerataan kadang cuma jadi nada pengiring rendah. Rakyatnya sering diminta tepuk tangan di bagian yang bahkan tidak mereka tulis sendiri aransemennya. Infrastruktur fisik tumbuh, bagus, tapi ada pertanyaan yang lebih besar. Siapa jadi subjek pembangunan? Siapa menikmati hasil pembangunan? Siapa hanya menikmati foto pembangunan? Banyak pemuda dan kelas rakyat sekarang disibukkan oleh kompetisi citra, bukan kompetisi akses. Padahal, negara yang besar harus dipimpin oleh rakyat yang yakin pada kekuatannya sendiri, bukan rakyat yang hanya yakin pada narasi orang yang memegang kekuatan. Bila dulu penjajahan lewat VOC dan kolonialisme, hari ini penjajahan bisa lewat biaya politik tinggi, ketimpangan akses modal, oligarki pangan, budaya konsumsi buta, dan pabrik baru bernama pasar atensi digital yang membuat mimpi terlihat lebih indah dari struktur realitanya. Berarti kita sekarang suka import mimpi, bukan ekspor kemandirian ya Pak? Itu humor yang pahit, tapi punya rasa, ya. Oke Pak, kita masuk ke PR besar generasi muda. Bapak selalu bilang pemuda adalah api sejarah. Tapi sekarang kadang api itu kalah sama ring light. Kalau di Indonesia sekarang, stan anak mudanya ada di driver ojol, pekerja informal, konten kreator yang pandai menjual perhatian. Itu masih sejalan dengan gambaran rakyat yang Bapak sebut marhain dulu. Marhain hari ini bukan soal seragam pekerjaannya,
Tapi soal di mana nilai hasil kerjanya berhenti dan siapa yang punya kursi menentukan arah nilainya berjalan. Marhaen bisa jadi petani yang menanam tapi tidak menentukan rantai pasarnya. Buruh yang kerja 12 jam tapi 5 jam sisanya jadi laba sistemik. Pemuda yang punya motor tapi waktunya ditentukan meteran aplikasi. UMKM yang memproduksi barang, tapi bukan pemenang otoritas nilainya. Maka, tugas pemuda hari ini, jadilah penyambung kesadaran masa depan, bukan kabel charger kredit limit. Jadilah pemilik mimpi kolektif, bukan pasar dari mimpi orang yang meminjam kursi sejarahmu. Jadilah api perubahan yang panasnya bertahan lebih lama dari hot issue, bukan hot upload. Kalau dulu kita lawan penjajahan fisik, hari ini lawan yang lebih halus tapi lebih sulit. Pesimisme yang dianggap logis, optimisme yang dianggap cukup hanya karena upload, kekuatan figur yang dianggap representasi rakyat, bukan kekuatan rakyat itu sendiri. Padahal, kekuatan figur hanya besar jika rakyat yang memberinya kekuatan itu bersatu. Pak, saya mau tanya satu lagi. Tapi jangan terlalu tegang ya, Bapak tamu bukan terdakwa. Kondisi bangsa sekarang kan banyak pengusaha juga masuk politik. Politik biarinya mahal. Rakyat kadang hanya jadi penonton pemilu, bukan pemain pemilu. Itu masih sesuai dengan gambaran Bapak dulu tentang kekuasaan yang menyatu dengan modal. Itu sesuai. Kekuasaan hari ini sering seperti menara BTS. Yang bangun modal, yang panen sinyal kelas tertentu, yang pakai rakyat, yang bayar tagihan, rakyatnya sendiri. Jadi, jangan hanya rebut sinyalnya, rebut juga hak rakyat untuk menentukan siapa operatornya. Off topic dikit, tapi masih di orbit Republik. Bapak gimana kalau saya tanya soal anaknya Bu Megawati Soekarno Putri yang sering muncul di panggung politik sekarang? Bapak mau komentar nggak, Pak? Waduh, Pak, kok ketawa? Ada pertanyaan yang saya jawab dengan analisis. Ada juga yang cukup saya jawab dengan tawa yang merdeka. Bukan karena menghindar, tapi karena tidak semua hal perlu komentar publik. Kadang perlu kebahagiaan publik. Lucu juga ya, Pak. Bapak kalau ketawa pun ada dialektika espressonya. Oke Pak, kita masuk ke closing. Tapi saya mau kasih ruang dulu di mic ini. Jika Bapak mau titip pesan untuk pemuda dan bangsa Indonesia sekarang, yang katanya generasinya lebih cepat scroll dari membaca, apa yang Bapak ingin jelaskan? Sedikit panjang nggak Bapak? Saya ingin katakan begini, Buat. Republik ini bukan kurang orang hebat. Republik ini kurang orang hebat yang tidak lupa untuk siapa dia hebat. Jangan rebut masa depan hanya di bagian panggungnya, tapi rebut juga di bagian strukturnya. Jangan percaya kesuksesan negara hanya karena fisiknya berubah, tapi lihat kelas rakyatnya berubah atau tidak. Jangan bangga hanya karena nama Indonesia disebut di panggung global, tapi pastikan hilir panggungnya berhulu pada rakyatnya sendiri. Dan terakhir, saya ingin dunia melihat Indonesia bukan karena lampu studionya, tapi karena lampu masa depannya dinyalakan rakyatnya sendiri. Ingat, bangsa besar bukan hanya bangsa yang trending 2 hari, tapi bangsa yang memproduksi masa depan lebih lama dari waktu upload, lebih solid dari waktu endorsement, dan lebih menyatu dari waktu kompetisi personalnya. Hehehe. Terima kasih, Pak. Closingnya bikin mix saya ikut sujud hormat. Buat pendengar, kalau kamu mau memahami Republik, pahami manusianya, pahami PR-nya, pahami strukturnya. Tetap mikir, tetap waras, tetap lucu kalau perlu. Karena kemerdekaan dan masa depan itu bukan buat dikutip, itu buat dikerjain. Wassalamualaikum, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.